Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita masuk pada pokok materi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, di mana dalam materi ini kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, dalam meniti hidup dengan kemuliaan ini, di sini ada 3 pokok materi yang akan kita bahas disertai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Baik, pokok materi yang pertama itu kita akan membahas apa itu mujahadah an-nafs. Dan pokok materi yang kedua itu adalah apa itu husnuzan. Serta pokok materi yang ketiga kita akan membahas tentang ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Nah, ayat yang terkait di sini ada 2 ayat, di mana dalam ayat ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10, dan Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, serta ada 3 hadis yang terkait tentang mujahadah an-nafs, husnuzan, dan ukhuwah. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari atas 2 kata, yaitu mujahadah yang artinya kesungguhan dalam mengendalikan sesuatu, dan an-nafs yang artinya diri pribadi. Jadi, mujahadah an-nafs adalah kesungguhan dalam mengendalikan diri pribadi atau sikap kontrol diri. Apa maksud dari sikap kontrol diri ini? Maksudnya adalah suatu sikap yang diajarkan Islam agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsu dan emosinya dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dengan selalu mengedepankan kejernihan hati dan pikiran serta perilaku mulia yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang husnuzan. Husnuzan itu biasa disebut juga dengan prasangka baik atau kita berprasangka baik terhadap orang lain. Di mana husnuzan itu berasal dari bahasa Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya berprasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam itu dikenal dengan istilah husnuzan. Sedangkan secara istilah, husnuzan adalah sikap orang yang telah berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini itu adalah suuzon atau berburuk sangka, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzan itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu berprasangka baik terhadap semua ketetapan atau takdir yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua yaitu husnuzan kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnuzan kepada orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk pada dalil atau ayat yang membahas tentang mujahadah an-nafs dan husnuzan. Di mana dalam dalil ini terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12. Baiklah, sekarang kita sama-sama menyimak dan membaca Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12 bersama dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله التواب الرحيم, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk pada pokok materi yang ketiga, yaitu ukhuwah. Kata ukhuwah menurut bahasa berasal dari kata akhun yang artinya berserikat atau persaudaraan. Jika kata ini dirangkai dengan Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam itu dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, akan tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama umat muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak beriman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Adapun ayat atau dalil yang membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim itu dijelaskan pada Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Baiklah, marilah kita sama-sama menyimak dan membaca bersama Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa ashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Baiklah, sekarang kita masuk pada hadis. Nah, hadis yang saya bahas dan kita akan pelajari hari ini itu hadis tentang husnuzan, di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, setelah kita memahami bersama tentang mujahadaan nafs atau pengendalian diri dan dalil yang juga telah kita baca bersama serta kita bahas bersama, di mana Ibu menulis 5 kesimpulan terhadap penerapan mujahadaan nafs dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus bersabar dengan tidak membalas ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita atau kalian. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Dan yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Dan yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Yang kedua, yaitu manfaat dan hikmah dari husnuzan. Nah, apa sih manfaat atau hikmah yang bisa kita petik setelah
memahami dari husnuzan ini. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah kehidupan rohani yang tenang, tentram, tanpa dibayangi rasa takut, was-was, dan khawatir. Yang kedua, semua takdir dianggapnya selalu baik bagi dirinya. Yang ketiga, menahan diri untuk memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul dan terjadi. Dan yang keempat, kita akan senantiasa rendah hati dan selalu evaluasi diri sekaligus menyadari bahwa diri manusia itu banyak kesalahan, bahwa kita ini tidak sempurna. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada materi ini, yaitu penerapan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang harus kita lakukan dalam menerapkan persaudaraan atau ukhuwah sesama muslim dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, yang pertama itu adalah contoh yang pertama itu adalah menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Nah, 5 manfaat ini sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita karena uh, dimanapun dan kapanpun kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, apalagi ketika kita sesama muslim, ya. Baik, itulah tadi 3 pokok pembahasan yang telah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs, di mana dalam mujahadah an-nafs ini kita diharuskan bagaimana untuk selalu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Kita harus mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merusak diri kita. Dan ini semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah husnuzan. Maksud dari husnuzan di sini adalah kita diharuskan untuk selalu berpikir positif terhadap apapun yang dilakukan orang lain terhadap diri kita sendiri. Ya, bukan bersuuzon tetapi kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Yang ketiga adalah ukhuwah, di mana dalam ukhuwah ini kita dituntut dan diharuskan untuk menjaga persaudaraan antara sesama muslim, karena biar bagaimanapun kita selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain apalagi sesama muslim. Dan dalam materi hari ini juga kita telah membahas bersama dalil atau ayat yang membahas tentang mujahadah an-nafs dan husnuzan serta ukhuwah serta hadis tentang husnuzan. Baiklah anak-anak, saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga dengan kita membahas materi tentang ketiga poin tadi, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.